Pernah nggak sih kalian tuh debat sama orang, udah ada buktinya, udah ada videonya, bahkan screenshotnya, tapi dia tetap bilang, "Alah nggak bener itu kayaknya sih. Alah mungkin itu settingan gitu." Atau apapun lah yang seolah-olah itu memang dia nggak mau nerima faktanya aja. Yang bikin lebih kesel lagi ya, biasanya semakin kita jelasin, dia itu malah makin yakin sama pendapatnya sendiri. Kayak kita ini musuh bebuyutan yang harus dilawan dan harus kalah gitu. Nah, yang mau aku omongin hari ini adalah keresahan pribadi aku aja, pandangan aku sendiri sebagai orang yang sering nemu kasus-kasus kayak gini. Jadi ini bukan ceramah, bukan kebenaran mutlak ya, tapi lebih ke cerita dan opini pribadi aja. Kalau misalkan kamu punya pandangan lain itu wajar dan justru menarik kalau misalkan kita ngebahasnya lebih dalam lagi. Jadi jangan di skip, tonton sampai akhir dan mari kita bahas. Banyak orang mengira ya, kalau misalkan ada bukti kuat, semua orang pasti percaya. Padahal otak manusia itu nggak bekerja selogis yang kita pikir. Yang sering menang itu justru malah perasaan. Ya bayangin aja, kamu itu punya temen, pacarnya selingkuh, terus kamu kasih bukti chat, foto, bahkan CCTV sekalipun. Tapi dia akan tetap bilang kayak, "Alah nggak mungkin lah, dia nggak mungkin kayak gitu." Karena yang kamu serang itu bukan cuma logika dia aja, tapi hatinya, egonya, dan gambaran ideal yang sudah dia punya. Otak kita itu sebenarnya bukan mesin pencari kebenaran, tapi otak kita itu lebih kayak mesin pembenaran, nyari alasan biar kita tetap ngerasa bener. Dan aku di sini punya dua opini yang menurutku mempengaruhi cara berpikir ini. Yang pertama itu ada confirmation bias. Jadi kita itu cuma mau cari info yang sesuai sama apa yang udah kita percaya. Kalau misalkan ada info yang nggak cocok, secara otomatis langsung kita buang. Ya kayak misalnya kamu percaya olahraga malam itu bikin gemuk, ya kamu cuma baca artikel yang dukung itu aja. Dan mengabaikan penelitian yang bilang sebenarnya nggak ada bedanya. Terus lagi kadang ada orang yang tahu sedikit itu malah justru paling percaya diri gitu. Karena mereka nggak tahu betapa banyak hal yang mereka nggak tahu. Nah ini menurutku yang sekarang makin banyak sih. Terus yang kedua itu ada backfire effect. Kadang waktu kita dibantah pakai data, bukannya berubah pikiran malah makin yakin sama pendapat awal. Otak ngerasa kayak seolah-olah orang yang ngomong itu mau nyerang kita. Makanya debat di kolom komentar itu jarang bikin orang sadar. Yang ada ya malah perang komentar sampai panjang banget, sampai turun ke bawah lah. Intinya kalau misalkan faktanya itu terasa mengancam keyakinan atau ego, otak kita itu bakal bilang itu nggak bener demi bertahan di zona nyamannya gitu. Tapi selain dari otak kita sendiri, ternyata ada faktor lingkungan juga. Kamu bayangin aja lah, kamu itu satu-satunya orang di grup WhatsApp keluarga yang percaya data ilmiah, sementara 20 orang lainnya percaya teori konspirasi. Meskipun kamu punya bukti yang sangat jelas, ngomong sendirian di situ tuh rasanya kayak ngelempar batu ke ombak gitu. Hilang, tenggelam, nggak ada suaranya aja. Ada yang namanya social pressure. Jadi orang itu lebih pilih ikut arus biar aman daripada berani beda. Karena beda itu kayak lebih beresiko atau dikucilkan. Analogi gampangnya ya itu tadi. Kalau misalnya kamu datang ke pesta kostum, semua orang pakai baju badut, kamu sendiri pakai jas rapi. Kalau dipikir logika sih kamu itu nggak salah. Tapi secara sosial mungkin kamu ngerasa kayak aneh gitu. Dan kebanyakan orang itu nggak mau kelihatan aneh ya, jadi ya ikut-ikutan aja jadinya. Lingkungan itu udah kayak gema di gua lah. Kalau misalkan kita teriak satu hal yang balik ke telinga kita ya suara yang sama. Kalau hidup di lingkaran yang suaranya itu aja, fakta yang berbeda terdengar sedikit agak asing. Bahkan mungkin seperti mengancam. Pertanyaannya terus gimana cara ngadepinya? Ya ini menurutku sih ya yang paling penting itu ya sadar dulu aja. Tujuan kita ya cuma ingin ngomongin fakta aja, bukan ingin menang debat. Kalau niatnya mau menang, biasanya yang kalah itu malah hubungannya gitu. Orang itu malah kayak pasang tembok lebih tebal dan ujungnya ya nggak bakal selesai sih. Jadi ya mungkin cuma itu aja gitu. Ini cuma caraku ngelihat kenapa orang susah banget menerima fakta. Semua yang aku omongin tadi itu adalah opini dan pengalaman pribadi. Ya mungkin kamu juga pernah merasakan hal yang sama. Ya kamu bebas setuju atau mungkin enggak itu terserah lah ya. Dan aku justru seneng kalau misalnya kita bisa ngobrolin ini bareng.
Fakta itu ya kayak kunci, sebagus apapun kuncinya, kalau misalkan orangnya belum tentu mau buka pintu, ya nggak akan kepakai. Kadang tugas kita itu cuma nunjukin kalau pintu itu ada dan kita pegang kuncinya. Nanti kalau misalkan mereka siap, ya mereka akan buka sendiri tanpa kita kasih kuncinya. Dan jujur, aku juga pernah ada di posisi yang sama, nolak fakta karena nggak enak nerimanya. Karena di akhir ya, biasanya orang yang paling kita bohongin kalau kita nolak fakta, ya diri kita sendiri sih gitu. Jadi ya itu aja lah ya. Mungkin ya dari sini kalian bisa mengambil pertanyaan sendiri. Menurut kalian emang jadi orang gak enakan gak sih? Pernah gak sih kalian jadi orang yang seperti ini gitu? Kalian kayak denial sama faktanya? Atau mungkin sekarang kalian sudah berubah, dan apa yang kalian rasakan ketika kalian punya sifat atau karakter yang seperti itu? Lebih tepatnya kengeyel gitu lah ya. Coba kalian komentar di bawah. Ya mungkin itu aja. Terima kasih sudah nonton El Kasus, dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye bye.